Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini Bapak akan membahas materi tentang transformasi, di mana transformasi dibagi dalam 4 subbab utama, yaitu yang pertama adalah refleksi, yang kedua adalah dilatasi, yang ketiga translasi, dan keempat rotasi. Refleksi adalah pencerminan. Jadi misalkan di sini ada contoh sebuah trapesium yang dicerminkan terhadap suatu garis, maka hasil pencerminannya atau bayangannya seperti ini. Dilatasi adalah sebuah pembesaran atau sebuah perkecilan dari suatu bangun datar ataupun bangun ruang. Kemudian translasi adalah pergeseran, sedangkan untuk rotasi adalah perputaran. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang pencerminan. Di sini Bapak memberi contoh, misalkan di sini ada sebuah jajar genjang PQRS yang dicerminkan terhadap sinar garis A. Kemudian jajar genjang ini akan menghasilkan bayangan yang disebut P absen, Q absen, R absen, dan S absen. Jadi bagaimana metode pencerminan ini? Misalkan saya ambil contoh titik Q dicerminkan terhadap sinar garis A, maka pencerminannya akan menjadi Q absen dengan jarak yang sama terhadap sinar garis. Kemudian begitu juga dengan titik P yang dicerminkan dengan sinar garis A, maka jarak titik P terhadap sinar garis maka akan menghasilkan jarak yang sama. Begitu juga dengan titik S yang menghasilkan S absen dan juga R yang menghasilkan R absen. Kemudian materi selanjutnya tentang translasi atau pergeseran. Pada dasarnya translasi adalah pergeseran. Jadi misalkan di sini ada contoh anak yang menggeser meja. Meja pada awalnya ada di titik A akan digeser, maka akan menghasilkan titik baru dari hasil pergeseran tersebut. Ambil contoh juga, misalkan di sini ada sebuah bangun datar A yang digeser beberapa langkah ke arah kanan dan beberapa langkah ke arah bawah. Maka hasil pergeserannya akan menghasilkan bangun datar A absen. Jadi gambaran umum pergeseran adalah seperti itu. Lanjut pada rotasi. Rotasi di sini adalah perputaran. Misalkan Bapak ambil contoh, di sini ada sebuah puzzle yang akan dirotasikan atau diputar terhadap titik poros P. Maka puzzle ini akan menghasilkan bayangan seperti apa apabila digeser 270 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti digeser ke arah kanan, searah jarum jam. Misalkan titik P tersebut jadi titik poros, maka langkahnya kita buat sebuah garis tegak lurus di titik P, maka akan jadi seperti ini. Kemudian apabila puzzle ini dirotasikan, maka misalkan dirotasikan sebesar 90 derajat ke arah kanan, seperti ini, akan jadi seperti ini. Apabila 180 derajat ke arah kanan, akan jadi seperti ini. Dirotasikan 270 derajat ke arah kanan, maka akan jadi seperti ini. Jadi berdasarkan contoh di atas, puzzle pertama yang apabila dirotasikan 270 derajat searah jarum jam, maka akan menghasilkan bayangan seperti ini, di mana jawabannya adalah yang gambar C. Jadi seperti itu ya anak-anak. Kemudian dilatasi atau perbesaran atau pengecilan pada umumnya sama seperti rotasi. Di situ ada titik poros sebagai sinar garisnya. Di sini misalkan titik porosnya ada di sumbu 0, kemudian di sini ada bangun segitiga ABC. Maka apabila ini akan diperbesar terhadap sinar garis dengan sumbu di koordinat 0,0, maka akan menghasilkan bayangan yang seperti ini. Misalkan di sini saya
balik contohnya, misalkan di sini ada segitiga ABC yang akan dilatasikan terhadap titik 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A absen A3, B3, dan C3 apabila diminta untuk perbesaran. Sedangkan untuk skala pengecilan atau skala yang lebih dikecilkan akan menghasilkan bayangan A2, B2, dan C2. Jadi seperti itu gambaran dilatasi. Dilatasi adalah sebuah perbesaran atau pengecilan dari suatu objek. Kemudian Bapak akan memberikan contoh tentang pencerminan atau refleksi sebuah titik dan juga sebuah bangun datar. Misalkan sekarang Bapak akan memberikan contoh pencerminan sebuah titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalkan di sini Bapak akan membuat sebuah titik, sebut saja ini titik A. Misalkan titik A ada di koordinat negatif 2,4, di mana negatif 3,4. Di mana kita menghitung jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y, tinggal kita hitung saja jarak titik A ini terhadap sumbu X. Berarti jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya titik A terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Dan jarak titik A ini dari sumbu Y adalah 1, 2, 3. Berarti jaraknya terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Apabila titik A ini akan dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan bayangan yang ada di sini. Bagaimana kita menentukan letak jarak titiknya? Jaraknya terhadap sumbu Y harus sama, karena titik tersebut direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Apabila jaraknya terhadap sumbu Y 3, maka hasil pencerminannya juga harus berjarak 3. Misalkan ini jaraknya tadi 3, 1, 2, 3. Maka jarak hasil pencerminannya juga 3. 1, 2, 3. Jadi seperti itu sebuah pencerminan terhadap sumbu Y. Kemudian bagaimana jika titik tersebut atau titik A ini akan dicerminkan terhadap sumbu X? Maka yang jadi sinar garis atau sinar pencerminannya adalah sumbu X. Garisnya ini, sumbu X. Maka hasil pencerminannya adalah, karena titik A ini jaraknya 4 satuan dari sumbu X, maka hasil pencerminannya juga 4 satuan. Maka hasil pencerminannya adalah ada di titik ini. Jadi seperti itu cara untuk pencerminan sebuah titik maupun translasi sebuah pencerminan sebuah titik baik terhadap sumbu Y ataupun sumbu X. Terus bagaimana dengan pencerminan suatu bidang datar? Misalkan Bapak akan memberi contoh sebuah segitiga yang akan dicerminkan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalkan Bapak punya sebuah segitiga seperti ini. Sebut saja ini segitiga ABC akan dicerminkan terhadap sumbu Y. Pertama kita perhatikan jaraknya terhadap sumbu Y. Maka jarak terdekat, titik terdekat terhadap sumbu Y adalah titik yang ini. Jaraknya berapa satuan? 1, 2, 3. Jadi jarak terdekat adalah 3 satuan. Maka hasil pencerminannya bangun datar ini adalah seperti ini. Ingat, pencerminan apabila kita bercermin, kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Maka hasil pencerminannya adalah seperti ini. Salah.
karena tadi contohnya maaf ini kegeser, tadi seharusnya ada di sini. Oke, anak-anak. Jadi inilah adalah contoh pencerminan terhadap sumbu Y, bidang datar terhadap sumbu Y. Misalkan titik terdekat terhadap sinar garis berjarak 2 satuan, 1, 2, maka hasil percerminannya titik terdekatnya juga harus 2 satuan dari sinar garis. 1, 2. Begitu juga dengan titik ini. Titik atas, misalkan titik atasnya ini adalah berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y, maka hasil pencerminannya juga harus berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Jadi kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4. Maka hasil pencerminannya juga harus berjarak 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Terus bagaimana misalkan apabila segitiga ini akan digeser atau ditranslasikan terhadap jarak tertentu. Misalkan segitiga ini akan digeser, misalkan saya tulis saja segitiga tersebut akan digeser 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Maka hasil translasinya atau pergeserannya gimana? Pertama kita geserkan dulu sesuai dengan perintah. Digeser 4 satuan ke kanan. Berarti ke kanan. Ya kan? Digeser ke kanan sebanyak 4 satuan. Kita hitung saja titik terluarnya. Digeser 4 satuan. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ujung segitiganya ini berjarak 4 satuan dari titik awal. 1, 2, 3, 4. Nah, ada di titik ini. Yang segitiga ini, titik ini. Di sini 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ada di 2,2. Nah, maka inilah hasil pergeserannya. Saya beri warna supaya kelihatan beda. Jadi ini adalah pergeseran 4 satuan. Kemudian bagaimana hasilnya apabila segitiga ini juga harus digeserkan 3 satuan ke bawah. Sekarang kita geserkan 3 satuan ke bawah. Nah, setelah digeser kanan, perintahnya harus digeser ke bawah sebanyak 3 satuan. Jadi segitiga ini akan menjadi di sini. Saya ubah warnanya menjadi warna hijau supaya kelihatan bedanya. Jadi pertama segitiga yang awalnya ada di sini digeser 4 satuan ke arah kanan dan 3 satuan ke arah bawah, maka hasil pergeserannya adalah jadi seperti ini atau segitiga berwarna hijau. Kemudian untuk materi translasi, dilatasi dan juga rotasi akan Bapak terangkan pada video pembelajaran yang selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.